Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang kolaborasi bank syariah dan keuangan teknologi dalam perkembangannya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan eh, anggota dari kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Stefanus Utama, kemudian ada Nadira Khairani, terus ada Intan Hairunisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dira. Latar belakang. Seiring dengan perubahan zaman dan inovasi oleh pengaruh perkembangan teknologi dan penggunaan layanan internet, kegiatan operasional industri perbankan di Indonesia juga mengalami perkembangan dari sisi teknologi. Dalam perkembangan teknologi di dunia perbankan, finansial teknologi merupakan teknologi yang masih mendominasi hingga saat ini. Saat ini, istilah finansial teknologi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sinergi dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Oleh karena itu, diharapkan perbankan syariah dan fintech dapat bersinergi guna mencapai pengembangan UKM ke arah yang lebih efektif dan produktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami mengambil bagaimana kolaborasi bank syariah dan keuangan teknologi dalam perkembangannya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi bank syariah dan keuangan teknologi dalam perkembangannya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Adapun landasan teorinya, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dengan memberikan penguatan fasilitas permodalan. Salah satunya adalah penyaluran pembiayaan kepada UMKM oleh lembaga keuangan seperti perbankan syariah dan fintech. Melalui fintech, akses permodalan melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan UMKM dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Kehadiran teknologi membuat layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah sehingga bagi UMKM, fintech dapat menjadi solusi pengembangan bisnis UMKM di masa depan. Dengan diterapkannya fintech akan membuat kegiatan simpan pinjam pada UMKM menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Untuk itu, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap bank umum untuk menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM. Berikutnya ada pembahasan dan hasil. Pembahasan yang pertama, kekurangan yang dimiliki oleh UMKM membuat akses bantuan permodalan dari perbankan syariah kepada UMKM menjadi terbatas. Yang kedua, perbankan syariah dan fintech akan mampu menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM serta efisiensi dalam mengakses akses UMKM. Yang ketiga, kelemahan, kelebihan, dan peluang yang menjadi pendorong bagi perbankan syariah dan fintech untuk bersinergi dalam mendukung perkembangan UMKM. Keempat, pesatnya perkembangan penggunaan smartphone dan internet serta industri fintech syariah dengan keunggulannya membawa peluang baru untuk menjadi solusi. Berikutnya, peluang sinergi antara bank syariah dan fintech dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Kolaborasi antara fintech dan perkembangan syariah tentunya dapat membantu dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing melalui pelayanan kepada nasabah yang lebih solid, tanggap, dan memiliki tingkat hubungan nasabah yang lebih tinggi. Fintech dapat memberikan manfaat yang besar bagi industri perbankan syariah, antara lain sebagai data analitik yang dapat menganalisis kebiasaan dan kebutuhan nasabah, sehingga dapat terciptanya produk dan layanan yang lebih efisien. Layanan online custom yang mampu melayani nasabah secara online sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pola sinergi antara bank syariah dengan fintech dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Kerjasama antara bank syariah dan fintech syariah dapat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain sebagai berikut. Satu,
Kerjasama dengan skema cross-selling, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan fintech syariah, di mana bank syariah bank syariah dapat menjual produk atau layanan yang dimilikinya kepada nasabah dari fintech syariah dan sebaliknya. Yang kedua, kerjasama dengan skema channeling dan joint financing dapat dilakukan antara bank syariah dengan fintech syariah. Kerjasama dengan skema Yang ketiga, kerjasama dengan skema rujukan. Yang keempat, kolaborasi dengan investor bayangan. Yang kelima, kerjasama pengembangan fintech atau platform pembiayaan digital dengan mengakuisisi fintech syariah atau bersama perbankan syariah dan fintech syariah membentuk konsorsium fintech. Selanjutnya, fintech diharapkan UMKM di Indonesia dapat berkembang menjadi bankable sehingga antara fintech dan incumbent jasa keuangan dapat bersinergi untuk saling mendukung, melengkapi. Dengan sinergi baik dari segi perbankan maupun fintech akan tercipta hubungan mutualisme. Bank yang memiliki basis nasabah yang luas dan dapat memberikan layanan yang nyaman, sedangkan fintech yang memiliki kecepatan, kecanggihan, dan kini serta lebih efisien dapat bersinergi dalam melayani nasabah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, keuntungan yang diperoleh nasabah dalam meminjam melalui fintech adalah keseluruhan proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dari segi waktu. Itu manfaat. Selanjutnya, tantangan dalam risiko sinergi antara bank syariah dan fintech di pengembangan UMKM. Tantangan yang ada dalam rangka menciptakan sinergi antara bank syariah dan fintech. Pertama, yaitu sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia di industri fintech dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan akuntansi. Yang kedua, peraturan. Peraturan dan sertifikasi bagi pekerja dengan ahli di bidang fintech syariah. Peraturan tentang pedoman standar akuntansi keuangan syariah khusus untuk fintech syariah, penerapan peraturan terkait tanda tangan digital, electronic know your customer, elektronik pemeringkatan, dan penggunaan dokumen digital, serta relaksasi dari regulator bagi pelaku fintech yang memiliki hasil kinerja yang baik dan regulasi khusus bagi fintech sesuai jenisnya. 3. Infrastruktur. Pemerintah dapat mendorong berkembangnya perusahaan server lokal dan pemerintah dituntut mampu menyediakan infrastruktur jaringan internet di Indonesia bagian timur. Yang keempat, lain-lain. Dominasi dari bank dan lembaga keuangan lain yang sudah ada sebelumnya. Belum banyak pemangku kepentingan yang mengenal baik fintech syariah. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait perlu dilakukan karena untuk mengoptimalkan potensi fintech dengan lingkungan bisnis dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memperkenalkan fintech syariah. Beberapa risiko yang dihadapi pelaku fintech adalah mengenai kepercayaan masyarakat, kredibilitas fintech. Publik akan melihat aspek legalitas perusahaan fintech, yakni mengenai status pendaftaran dan perizinan fintech di regulator. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan fintech untuk dapat meyakinkan bank dan masyarakat. Kekhawatiran perbankan terhadap keberlangsungan bisnis fintech yaitu mengenai solusi ketika fintech mengalami kendala terkait risiko. OJK mengimbau agar masing-masing pihak memahami risikonya masing-masing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peluang untuk menciptakan sinergi antar bank syariah dan fintech syariah dalam rangka mengembangkan UMKM di Indonesia sangat terbuka lebar. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya gap atau jarak dukungan permodalan dari bank syariah bagi pelaku UMKM
pola atau model sinergi antara bank syariah dengan fintech syariah yang dapat dilakukan melalui beberapa skema kerjasama, yaitu skema cross-selling, skema channeling, skema joint financing, skema fintech atau bank referral, skema shadow investor, fintech atau bersama-sama perbankan syariah, dan fintech syariah membantu konsorsium fintech. Selanjutnya yaitu saran. Perbankan syariah disarankan untuk bersedia jika dalam menggandeng fintech syariah untuk berkolaborasi melalui pola atau skema kerjasama lain yang saling menguntungkan, seperti skema joint financing dan bukan sekedar skema cross-selling. Sinergi dapat dilakukan oleh bank syariah dengan terlebih dahulu membuka peluang kerjasama dengan fintech syariah seluas-luasnya. Perusahaan fintech syariah direkomendasikan untuk memperkuat analisis terhadap calon UMKM yang akan ditawarkan untuk dibiayai oleh pemberi pinjaman dan menjaga stabilitas platform atau aplikasi fintech dari kegagalan sistem. Hal ini dilakukan agar kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan bisnis fintech syariah dapat ditingkatkan. Dan bagi regulator disarankan untuk dapat membuat peraturan atau kebijakan yang khusus ditujukan untuk mendorong terwujudnya sinergi antar bank syariah dengan syariah. Sekian, terima kasih ikut presentasi dari kelompok G. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang mengenakan, kami mohon maaf.